Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin kalau orang yang paling kamu sayangi, kakakmu sendiri, kerja di luar negeri demi bantu keluarga. Tapi suatu hari dia hilang tanpa jejak. Dan saat kamu cari tahu keberadaannya, yang kamu temukan justru fakta mengerikan. Organ tubuhnya dijual satu persatu. Dan lebih gilanya lagi, pelakunya bukan sembarang orang, tapi mereka yang dipercaya menyelamatkan nyawa. Orang-orang berseragam medis. Kalau kamu jadi adiknya, apa kamu bakal diam? Atau kamu siap mengorbankan segalanya? Bahkan nyawa demi bongkar kebenaran. Sebelum lanjut, yuk bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Semoga kita semua selalu sehat, dilindungi Allah dari segala kejahatan, dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Namaku Arga. Aku lahir dan besar di Lampung, di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota. Sejak kecil, hidupku dan keluarga nggak pernah mudah. Bapak hanya seorang montir bengkel kecil, sedangkan ibu sudah lama meninggal karena komplikasi waktu aku masih duduk di bangku SD. Sejak itu, aku hanya tinggal bertiga. Aku, bapak, dan kakakku, Maya. Kak Maya adalah segalanya buatku. Dia bukan cuma kakak, tapi juga seperti ibu, guru, dan sahabat dalam satu sosok. Dialah yang selalu menenangkan aku saat bapak marah. Dialah yang kerja sambilan waktu SMA demi bisa bayarin uang lesku. Kak Maya rela nggak kuliah dan milih kerja sebagai buruh cuci di kota, cuma biar aku bisa lanjut sekolah. Sampai suatu hari, dia ngambil keputusan besar, jadi TKW di Kamboja. Katanya, gajinya lebih besar dari kerja di Indonesia. Dia janji, cuma 2 tahun aja. Setelah itu balik dan buka usaha bareng-bareng. Awalnya, bapak nggak setuju. Tapi karena ekonomi makin sulit, akhirnya bapak cuma bisa diam dan mengizinkan. Awal-awal, Kak Maya masih sering kirim kabar. Dia cerita kerja di semacam rumah sakit swasta, bantu-bantu bagian kebersihan, dan jaga pasien. Tapi lama-lama, pesannya makin jarang. Aku tanya, dia jawabnya singkat, kadang bahkan cuma dibaca tapi nggak dibalas. Sampai akhirnya, satu malam, aku terima pesan aneh dari Kak Maya. Pesannya cuma satu kalimat, kalau aku nggak bisa dihubungi, cari aku lewat rumah sakit tempat aku kerja. Aku langsung telepon, tapi nggak diangkat. Besoknya, ada pesan masuk dari nomor yang nggak dikenal. Isinya, kakakmu sudah tidak utuh lagi. Darahku langsung dingin. Badanku gemetar. Aku ulang-ulang baca pesan itu, berharap itu cuma lelucon jahat. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Sejak terakhir Kak Maya kirim foto dirinya pakai masker dan seragam rumah sakit di Kamboja, kami makin jarang komunikasi. Katanya sinyal di tempat tinggalnya jelek. Tapi anehnya, biasanya dia selalu cari cara buat tetap kabari aku, walau cuma satu kalimat. Tapi hari itu, semuanya sunyi. 2 hari, 3 hari, seminggu. Nggak ada pesan, nggak ada kabar. Bapak mulai curiga, tapi tetap berusaha tenang. Sementara aku, hatiku udah nggak karuan. Sampai akhirnya, malam itu, ponselku bunyi. Nomor pengirimnya masih sama, Kak Maya. Tapi kali ini pesannya beda. Nggak ada emotikon, nggak ada kata sayang seperti biasanya. Pesannya singkat, dan bikin bulu kuduku merinding. Kalau aku nggak bisa dihubungi, cari aku di rumah sakit tempat aku kerja. Jangan percaya siapapun. Aku baca ulang pesan itu berkali-kali, berharap aku salah baca. Tapi isinya tetap sama. Tegas, misterius, seperti sinyal bahaya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Di kepalaku cuma ada satu pikiran, kakakku dalam bahaya. Tapi bahaya seperti apa? Dan kenapa dia bilang, jangan percaya siapapun, termasuk siapa? Polisi, teman kerja, dokter. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan duduk diam. Kakakku udah ngelindungin aku seumur hidupku. Sekarang giliranku. Sejak malam pesan itu datang, aku nggak bisa berhenti mikir. Hari-hariku jadi penuh gelisah. Aku mulai cari tahu lebih dalam soal rumah sakit tempat Kak Maya kerja. Tapi yang kutemukan di internet cuma informasi standar, alamat, layanan umum,
dan beberapa foto bangunan. Nggak ada yang aneh. Sampai 2 hari kemudian, ada paket datang ke rumah. Tanpa nama pengirim. Isinya cuma satu. Sebuah flash disk kecil, dibungkus rapat, dan selembar kertas bertuliskan, "Percayalah, dia butuh kamu." Tangan bapak gemetar waktu buka bungkusnya, tapi aku ambil alih. Malam itu juga aku tancapkan flash disk ke laptop butut kami. Isinya cuma satu video. Dan waktu diputar, jantungku seakan berhenti berdetak. Dalam video itu, Kak Maya sedang duduk di kursi roda. Tampak lemah, pucat, dan di belakangnya ada 2 orang berbaju medis, wajahnya tertutup masker. Kakak nggak ngomong satu kata pun. Dia cuma menatap kamera. Matanya penuh ketakutan. Aku tahu tatapan itu. Tatapan minta tolong. Dan dari cara dia kedipkan mata, seolah ada pola. Aku langsung rekam ulang videonya pakai ponsel, lalu kirim ke temanku yang jago komputer. Besoknya dia bilang, "Gua yakin kakak lo kasih kode pakai sandi Morse. Kayaknya dia suruh lo ke Kamboja." Dada ini langsung sesak. Semua mulai masuk akal. Pesan misterius, video aneh, dan kode minta tolong. Aku nggak tahu siapa yang kirim flash disk itu. Tapi satu hal yang jelas, ada yang ingin aku bongkar ini semua. Dan itu berarti aku harus pergi ke Kamboja. Sendirian. Keputusan untuk berangkat ke Kamboja bukan hal gampang. Aku masih kuliah dan tabunganku nggak seberapa. Tapi setelah lihat video Kak Maya, aku tahu aku nggak punya pilihan lain. Bapak sempat larang, katanya aku nekat dan nggak tahu apa-apa soal dunia luar. Tapi akhirnya beliau pasrah, bahkan bantu jual motor tua di bengkel biar bisa cukup buat beli tiket. Hari keberangkatan datang juga. Rasanya aneh, jalan sendirian ke bandara, bawa ransel seadanya, sambil doa dalam hati, semoga langkahku nggak sia-sia. Begitu sampai di Phnom Penh, aku langsung merasa asing. Bahasa, makanan, bahkan aroma udaranya beda. Tapi yang paling bikin aku nggak tenang, perasaan kayak diawasi. Sejak turun dari pesawat, aku lihat ada pria berkacamata hitam yang terus muncul di beberapa tempat. Di pintu imigrasi, dekat toilet bandara, bahkan waktu aku naik tuk-tuk. Aku pura-pura nggak lihat. Tapi hati ini mulai gelisah. Sampai akhirnya, aku tiba di alamat rumah sakit tempat Kak Maya dulu kerja. Bangunannya besar, modern, tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Rasanya, tempat itu menyimpan rahasia kelam. Dan saat aku bertanya ke resepsionis tentang Maya, dia diam lama. Lalu bilang, dia sudah tidak bekerja di sini, sudah lama. Tapi aku tahu dari sorot matanya, dia menyembunyikan sesuatu. Aku yakin, aku sudah masuk ke sarang mereka. Setelah keluar dari rumah sakit itu, pikiranku makin kacau. Jawaban dari resepsionis tadi nggak masuk akal. Maya nggak kerja di situ. Padahal terakhir kami video call, dia masih pakai seragam rumah sakit itu. Dan senyumnya masih sama, walau matanya kayak sembunyikan sesuatu. Aku jalan, menyusuri gang kecil di belakang rumah sakit. Entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan rute itu. Seorang ibu penjual makanan sempat menatapku curiga. Aku coba tanya, pakai bahasa Inggris campur isyarat, tentang seorang perawat Indonesia bernama Maya. Tapi dia pura-pura nggak ngerti. Tapi saat aku menyodorkan foto Maya dari ponselku, wajahnya langsung berubah. Matanya membelalak, lalu dia buru-buru menggulung lapaknya dan pergi. Hatiku langsung nggak enak. Beberapa menit kemudian, ada seorang pria tua, mungkin tukang ojek lokal, yang menghampiriku. Dia bilang, dia pernah antar gadis mirip di foto itu ke sebuah tempat terpencil di pinggir kota. Katanya, gadis itu menangis di sepanjang jalan, tapi dilarang bicara oleh orang yang menemaninya. Pria berbadan besar, berpakaian seperti staf rumah sakit. Aku langsung minta diantar ke tempat itu. Hati dan langkahku berat, tapi aku harus lihat sendiri, harus tahu kebenarannya, meski perih. Saat tiba di lokasi, tempat itu seperti rumah kosong biasa, tapi penuh pagar tinggi dan CCTV. Aku berdiri di seberangnya, mengamati dari balik pohon. Di dalamnya, kulihat mobil ambulans masuk. Tapi anehnya, nggak pernah ada pasien keluar. Aku berdiri di balik pohon selama hampir 1 jam, memperhatikan tempat itu. Rumah besar dengan pagar besi tinggi dan kamera di setiap sudut.
Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda kehidupan biasa di dalam. Nggak ada suara anak kecil, nggak ada orang jemur pakaian, nggak ada lampu yang dinyalakan meski matahari mulai tenggelam. Yang ada, hanya mobil-mobil medis yang keluar masuk, ambulans. Tapi anehnya, ambulans itu nggak pernah bawa pasien. Mereka selalu datang kosong dan pergi dalam keadaan tertutup rapat. Aku mulai curiga, ini bukan rumah, ini tempat penampungan. Atau lebih buruk, tempat penyimpanan. Aku buka ponsel dan rekam dari kejauhan. Bukan cuma untuk bukti, tapi buat jaga-jaga kalau aku nggak pulang. Aku kirim rekaman itu ke email anonim yang udah kusiapkan dari Jakarta. Tiba-tiba, suara di belakangku mengejutkan. "Hey, what are you doing here?" Aku menoleh. Dua pria berbadan besar dengan seragam petugas keamanan berdiri di belakangku. Salah satu dari mereka langsung mengarah ke tas ranselku. Refleks, aku lari. Kutarik nafas dalam-dalam dan berlari sekencang mungkin, menyusuri gang gelap yang tak kukenal. Jantungku nyaris meledak. Tapi aku berhasil lolos, setidaknya untuk malam itu. Aku bersembunyi di warung kecil yang sudah tutup, duduk di balik meja lusuh sambil menahan gemetar. Kupeluk tas berisi dokumen, paspor, dan semua nyawa yang tersisa. Aku tahu, besok aku harus masuk lebih dalam. Harus tahu siapa yang mereka simpan di balik tembok itu. Dan kalau aku menemukan Maya di sana, hidup atau mati, aku bersumpah dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu aku nggak tidur. Jantungku masih deg-degan, kepalaku penuh skenario buruk. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa berhenti sekarang. Pagi harinya, aku kembali ke area rumah itu. Tapi kali ini, aku nggak hanya mengintai. Aku nyamar, ganti baju, pakai masker, dan nyaru jadi salah satu pengantar makanan. Ku beli seragam dari pedagang loak dan pinjam tas delivery milik pemuda di penginapan. Dengan langkah hati-hati, aku menyelinap ke gang samping rumah itu. Ku pura-pura telepon sambil berdiri di dekat pagar. Seseorang keluar dari pintu kecil dan saat pagar terbuka, aku ikut masuk. Jantungku seakan berhenti berdetak saat berhasil menginjakkan kaki di halaman dalam. Aku langsung masuk ke ruangan servis dekat garasi. Beruntungnya tempat itu kosong. Dari sana, aku bisa melihat bagian dalam rumah. Bersih, steril, tapi dingin. Seperti rumah sakit, tapi tanpa pasien. Beberapa pria berpakaian dokter lalu lalang. Tapi ada yang aneh. Mereka nggak terlihat seperti dokter biasa. Ada yang membawa kotak pendingin besar. Ada juga yang mendorong tempat tidur dengan sesuatu yang tertutup kain putih. Aku sembunyi di balik rak besi, menahan napas. Lalu, suara pintu terbuka dari lorong ujung ruangan. Dua pria dengan sarung tangan karet mendorong brankar masuk. Di atasnya, tubuh seseorang, kurus, pucat, dengan infus menggantung. Dan saat kain penutup itu tersingkap sedikit, aku lihat wajahnya. Bukan Kak Maya, tapi gadis lain. Usianya mungkin belasan tahun. Aku tahu, aku sudah ada di tempat yang tepat. Tempat yang selama ini berusaha disembunyikan dari dunia. Tapi yang belum kutahu adalah, apakah aku bakal keluar hidup-hidup dari sini? Malam itu, semua berubah. Aku pikir aku siap, tapi ternyata tidak. Di balik rak besi tempat aku bersembunyi, aku lihat dua orang berseragam medis mendorong brankar. Di atasnya, seorang perempuan, kurus, pucat, seperti tak bernyawa. Tangannya penuh lebam, wajahnya ditutup masker oksigen, tubuhnya gemetar kecil, entah karena dingin atau karena ketakutan. Aku tahu aku nggak boleh bergerak, tapi air mataku jatuh sendiri. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali aku lihat perempuan itu, hatiku terasa diremas. Mereka berhenti di ruangan dengan kaca tebal, seperti ruang operasi. Satu dokter membuka kotak pendingin besar, penuh cairan es, dan mengeluarkan alat-alat yang nggak kupahami. Tapi yang jelas, itu bukan alat buat nyembuhin orang. Itu alat buat ngambil sesuatu dari tubuh manusia. Suara detak jantungku makin keras, telingaku berdenging. Aku pengen teriak, tapi aku tahu, kalau aku bersuara, aku juga bisa ikut masuk ke brankar itu. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku lihat satu hal yang bikin nafasku berhenti.
Gelang putih di pergelangan tangan perempuan itu tertulis nama yang sangat kukenal, Maya P. Wibowo. Aku keluar dari rumah sakit itu dengan langkah gemetar. Angin malam Kamboja terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, tubuhku beku karena ketakutan. Di kepalaku cuma ada satu nama, Maya. Aku nggak salah lihat. Itu Kak Maya. Tapi kenapa dia bisa sampai seperti itu? Siapa yang tega ngelakuin semua ini? Besok paginya, aku kembali lagi ke rumah sakit. Kali ini pakai penyamaran baru. Aku pura-pura jadi mahasiswa asing yang tertarik magang di sana. Tujuanku cuma satu, masuk lebih dalam. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Resepsionis rumah sakit menyambutku ramah. Tapi, tatapan matanya tajam. Seperti sedang menilai apakah aku ancaman atau bukan. Dia bilang, program magang belum dibuka. Tapi aku bisa mengisi formulir dulu dan tunggu kabar. Sambil nunggu, aku tanya-tanya soal dokter dan staf yang semalam kulihat. Tapi dia langsung berubah kaku. Katanya dia nggak tahu, nggak kenal. Lalu buru-buru mengakhiri percakapan. Rasa curigaku makin kuat. Mereka jelas menutupi sesuatu. Seminggu sejak penyamaran itu, aku berhasil mengumpulkan cukup bukti. Rekaman CCTV, foto, hingga dokumen yang tak sengaja kutemukan di ruang arsip. Nama Kak Maya ada di dalamnya, bersama banyak nama lain. Semuanya korban. Tapi, yang paling menghancurkan hatiku adalah video terakhir. Rekaman operasi ilegal yang dilakukan oleh dokter yang tadi kutemui. Di dalamnya, jelas wajah Kak Maya. Tubuhnya terbujur diam. Dan mereka, orang-orang berseragam medis itu, sibuk, seperti sedang kerja rutin, tanpa rasa bersalah. Aku nggak kuat nonton sampai habis. Aku tahu, saat itu juga, aku nggak bisa lagi diam. Aku laporkan semua ke kedutaan. Aku kirim bukti ke media. Dan malam itu, rumah sakit itu digerebek. Beberapa ditangkap, beberapa kabur. Tapi Kak Maya tetap nggak pernah kembali. Aku pulang ke Indonesia bawa kotak kecil berisi barang-barangnya. Di dalamnya ada foto masa kecil kami, buku doa kecil, dan gelang rumah sakit itu. Itu satu-satunya yang tersisa. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku berhenti kuliah. Aku bergabung dengan relawan anti perdagangan manusia. Setiap hari, aku gunakan rasa sakit ini buat bantu orang lain. Biar nggak ada lagi yang kehilangan kakaknya. Seperti aku kehilangan Kak Maya. Dalam hidup, terkadang kebenaran tersembunyi di balik tembok kekuasaan dan topeng orang-orang yang kita percaya. Tapi, ketika cinta dan keberanian menyatu, bahkan seseorang yang tampaknya biasa pun bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, dan berjuang demi orang yang kita cintai adalah bentuk cinta paling murni. Jangan pernah tutup mata terhadap ketidakadilan, karena diam bisa jadi bentuk pengkhianatan paling menyakitkan. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keluarga, memperjuangkan yang benar, dan tidak pernah menyerah meski dunia terasa gelap. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.